Saudara, setelah melalui uji klinis 3 tahap, calon obat corona yang diformulasikan Universitas Erlangga bersama dengan TNI Angkatan Darat dan juga Badan Intelijen Negara serta Polri tinggal menunggu izin edar dari Badan POM. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM menilai hasil inspeksi awal kombinasi obat ini masih belum valid. Universitas Erlangga Surabaya bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara TNI Angkatan Darat dan Polri memformulasikan obat kombinasi yang diklaim bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Hari ini Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono menyerahkan dokumen-dokumen terbaru terkait perkembangan uji klinis temuan obat COVID-19 oleh tim gabungan ini. Sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengutarakan, temuan obat ini sudah melalui uji klinis tahap ketiga dan tinggal menunggu izin edar dari BPOM. Pak Kasat sudah siapkan nama obat ini, Pak, karena baru pertama kali di dunia. Ya, sudah ada namanya belum, Pak? Belum, karena kami makanya di Kimia Farma di sini dari semua stakeholder, ketua ID dengan tim, ketua Ikatan Apoteker Indonesia beserta tim, semuanya kita di sini dari Komisi 1 dalam rangka mendukung dulu. Sementara kami juga mengajukan proses untuk izin edar dari obat ini. Universitas Erlangga menyebut efektivitas kombinasi obat ini memiliki persentase penyembuhan yang tinggi dengan waktu yang lebih singkat. Jadi efektivitasnya itu ada yang sampai 98% untuk kombinasi yang lupa saya, yang kedua kalau nggak salah dari 3 itu ya. Dari awalnya kan kita punya 5 kombinasi, kemudian disarankan jangan 5 terlalu berat gitu kan, 3 saja yang punya potensi lebih besar. Dari 3 itu kemudian kita masuk ke uji klinik, tentu paling rendah dari angka 92, yang tertinggi ada di angka 98 kalau nggak salah ya. Sejauh ini Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan dari hasil inspeksi awal kombinasi obat masih belum valid. Namun BPOM akan kembali melihat hasil uji klinis dan evaluasi obat temuan UNER. Dalam status yang kami nilai adalah masih belum valid dikaitkan dengan hasil inspeksi kami. Ya. Nah, tapi dengan bahan yang tadi sampaikan kita akan lihat lagi kemudian nanti ke depan seperti apa. Tentu saja karena sekarang sudah terbuka, sudah menjadi perhatian semua pihak, akan lebih baik ini kalau nanti kita akan ada tim ya yang tim membantu Badan POM, sehingga bukan Badan POM nanti yang disalahkan ya. Walaupun Badan POM tentu adalah sebagai tugasnya Badan POM itu adalah tadi ya memastikan aspek sahihan ya, berbasiskan evidence dari apapun keputusan yang diberikan oleh Badan POM. Namun kami akan sangat terbantu sekali dan saya kira juga tim peneliti dan sponsor saya kira tidak akan menolak ya, karena ini kan untuk kepentingan kita sama-sama. Alhamdulillah tadi Pak Andika, Pak Kasat sejak semalam juga sudah menunjukkan komitmennya bahwa ya dukungannya bahwa yang dipentingkan adalah kita mendapatkan hasil uji klinik yang sahih tentunya. Sebelumnya temuan calon obat corona ini sudah diuji klinis kepada lebih dari 700 subjek yang merupakan pasien klaster COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Secapa TNI Angkatan Darat. Hasilnya, obat ini disebut mampu membantu penyembuhan hingga 90%. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah pandemi corona muncul sebuah harapan baru dengan ditemukannya obat COVID-19. Saya katakan calon obat karena menunggu hasil dari Badan POM yang kemudian diketuk palu, dalam tanda kutip, kemudian untuk bisa diedarkan bebas kepada masyarakat. Dan obat COVID-19 ini dilakukan penelitian gabungan dari Universitas Erlangga, kemudian Badan Intelijen Negara BIN, serta TNI Angkatan Darat. Obat ini diklaim memiliki efektivitas hingga hampir 100%, yakni 98% untuk kesembuhan pasien COVID. Nanti saya akan konfirmasi terkait ini. Bagaimana sebenarnya hasil temuan obat corona karya anak bangsa ini dan bagaimana juga proses uji klinisnya. Apa yang membuat obat ini efektif menyembuhkan pasien corona? Kita akan berbincang langsung dengan Sekretaris Utama Sestama Badan Intelijen Negara, Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo, serta anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini. Kemudian nanti ada Rektor Universitas Erlangga, Pak Muhammad Nasih, Prof. Nasih, yang akan terhubung melalui Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih.
Saya ke BIN dulu sebelum saya ke DPR. Pak Sestama, Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Saya ingin tanya, ini betul hasil dari penelitian ya, yang telah dilakukan bahwa bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 98%? Terima kasih sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa mungkin yang ini yang lebih tepat menyampaikan ini dari tim peneliti. Betul, nanti saya akan berapa persennya ya. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa ini melalui proses yang panjang. Karena kita melihat bahwa pandemi COVID ini tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ini akan terjadi turun naiknya tergantung pada situasi dan dinamika bagaimana disiplin daripada masyarakat dan bagaimana penerapan yang akan dilakukan dalam protokol kesehatan itu dilakukan. Termasuk kesiapan peralatan dan SDM-nya di dalam penanganan COVID itu sendiri. Oke. Nah, yang dihadapi saat ini tidak hanya masalah Indonesia, negara-negara maju pun punya masalah dan dampaknya tidak hanya masalah terhadap kesehatan itu sendiri, dampak yang paling parah adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, kita memperhatikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan vaksin maupun obat. Tentunya di dalam penyelesaian ini salah satu dalam memutus mata rantai adalah bagaimana kita mencegah dan bagaimana kita bisa menyembuhkan pasien itu sendiri sehingga mengurangi angka kematian. Preventifnya lagi dikejar, vaksin maksudnya. Ya. Lalu kuratifnya sudah disiapkan, maju duluan ini. Dan kita harus bisa melakukan deteksi. Maka itu laboratorium di seluruh Indonesia itu perlu dilakukan sehingga deteksi itu atau testing itu sangat perlu. Jadi ada 3T, testing, tracing, dan treatment. Itu perlu dilakukan oleh kita dalam hal ini. Sehingga diharapkan pemutusan mata rantai daripada penyebaran COVID bisa dipercepat dalam hal ini. Oke, jadi ada pencegahannya tapi juga ada kuratif ya tadi, treatment. Betul. Tadi. Pertanyaan saya, ini banyak juga kemudian, apresiasi sekali lagi pada Universitas Erlangga, kemudian Badan Intelijen Negara, juga TNI Angkatan Darat yang kemudian menginisiasi temuan ini. Cuma ada pertanyaan, kenapa ya kok tiba-tiba BIN dan TNI Angkatan Darat terlibat dalam proses penelitian obat COVID-19? Ya, jadi mengawali dari apa yang tadi saya sampaikan tadi, jadi penanganan COVID untuk saat ini perlu dilakukan oleh kita semua. Perlu kerjasama semua stakeholder yang ada, bagaimana kita bisa menyelesaikan COVID ini. Dikaitkan dengan tugas BIN itu sendiri, kita menghadapi ancaman saat ini dan ke depan itu tidak hanya masalah perang saja, ancaman keamanan itu, tapi juga masalah ekonomi, kita juga masalah dengan biologi dan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu di sini kami di Badan Intelijen Negara ini harus melakukan upaya di dalam mendorong percepatan untuk sebagai tugas-tugas daripada tugas-tugas fungsi pemerintahan. Ini menjadi penting. Mohon maaf, saya agak sedikit mendalami soal ini karena ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Artinya ketika BIN masuk, TNI Angkatan Darat masuk, kemudian saya bicara BIN lah karena TNI Angkatan Darat tidak di sini. Artinya ada kemudian kesan bahwa ada penjagaan yang dilakukan oleh BIN dan TNI Angkatan Darat supaya ini tidak dimasukkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang biasa dikenal dengan free rider misalnya dalam kondisi seperti ini. Benarkah itu? Jadi ancaman biologi itu kan bisa terjadi sifatnya alami dan bisa juga dilakukan dengan hal yang sengaja. Betul. Dalam kondisi pandemi ini terjadi di seluruh negara menghadapi hal ini. Tentunya kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Nah, pihak-pihak di fungsi-fungsi pemerintahan di sini perlu kita percepat untuk kita tingkatkan kemampuannya di dalam mengatasi ini. Tentunya tidak bisa dilakukan dengan satu pihak saja, sementara persoalan ini sudah begitu melebar menjadi sebuah pandemik. Oleh karena itu, kehadiran BIN menjadi sangat penting untuk bisa mendorong fungsi-fungsi yang lain, termasuk fungsi-fungsi penelitian, laboratorium di sini, rumah sakit, dan lain sebagainya, di dalam upaya untuk menyelesaikan atau di dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Sejauh ini BIN tidak menemukan bahwa COVID ini merupakan buatan kan, memang terjadi dengan alamiah, terjadi dengan penyebarannya. Jangan dijawab dulu, nanti saya akan ke Pak Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo, termasuk juga nanti kan ada Rektor Universitas Erlangga, Prof. Nasih, juga nanti saya akan ke Bung Yahya Zaini. Kita akan segera kembali saudara, saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.